Ya, haleluya. Sebelum kita masuk di sesi itu, kita akan doa terlebih dahulu ya. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam Yesus Hamasia. Terima kasih anugerahmu, lawatanmu. Kami mau tetap memuji, meninggikan Bapa Yahweh dalam Yesus Hamasia dengan segenap hati kami. Kami mau penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim senantiasa. Pimpin kami di dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sungguh luar biasa. Engkau punya rencana yang sangat-sangat dahsyat di dalam kehidupan kami semua untuk menyiapkan kami masuk di dalam rapture yang luar biasa. Berkati ruang kesaksian dan ruang tanya jawab ini dengan berkat daripada Bapak Yahweh dan penyertaan daripada Ruah Yahweh Elohim dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Ya, sebelum saya mulai, saya beri kesempatan untuk Sister Welda terlebih dahulu supaya kita dapat beberapa pengumuman. Terima kasih Pak. Ya, Shalom teman-teman semua. Uh, Sebelum kita adakan ruang tanya jawab, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Hal-hal penting itu sebagai berikut. Satu, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaianlah dengan sopan. Yang kedua, untuk bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Yang ketiga, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. Yang keempat, jumlah pertanyaan maksimum 3. Setelah itu berikanlah kesempatan kepada yang lain, dan jika masih ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya dan apabila masih ada waktu. 5, kesaksian mohon fokus pada inti kesaksian, bukan curhat sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. Dan yang keenam adalah mohon untuk diperhatikan logo, simbol, dan gambar background masing-masing kita, baik kamera yang on ataupun kamera yang off, supaya memberikan logo yang alkitabiah, bukan beraura duniawi atau satanik. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. saya beralih ke Bro Adi. Silakan Bro Adi. Haleluya, salam Pak Yosef Roy, Ya, shalom. tim Arizona dan teman-teman semua, saudara-saudari terkasih dalam Bapak Yahweh Yesus HaMashiach. Pak Yosef Roy dan teman-teman, saya mohon maaf, izin tidak buka kamera. Ya, no. Uh, saya mau share terlebih dahulu, Pak Yosef Roy. Ini tentang rapture juga, ya. Di hari-hari ini kita harus selalu siap sedia dengan yang namanya rapture. Bapak Yahweh sudah memperlengkapi kita tentang rapture itu seperti apa dan waktunya juga gitu kan. Jadi memang di hari-hari ini kita harus fokus ya, fokus untuk tinggal di dalam Bapa Yahweh, dan setelah itu fokus untuk dapat hidup di dalam Bapa Yahweh. Jadi kalau tinggal saja tidak cukup, kita juga harus hidup. Hidup itu bicara tentang kita melakukan. Jadi bicara tentang rapture itu kita harus mempersiapkan diri. Ya, kita sudah mempersiapkan diri mulai dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang kita harus bersiap sedia lebih lagi. Ya, karena memang kita harus siapkan semuanya lebih awal. Jangan kita kaget ketika rapture itu terjadi, kita jangan kaget, itu udah terlambat. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita bereskan. Karena kesempatan dan waktu yang berharga ini sebenarnya sudah tidak banyak. Jadi ini kesempatan yang terbaik untuk kita bereskan, untuk kita murnikan. Ya teman-teman, ini juga saya mengingatkan diri saya juga, kita sama-sama mengingatkan di sini. Ya, ada masalah apapun kita harus bereskan. Terutama kalau kita ada bermasalah dengan orang lain. Dalam hal apapun itu, kita harus bereskan. Karena hal itu bisa menjadi yang akan menahan kita kalau kita tidak bereskan. Ya, contohnya kalau misal ada masalah clash atau masalah hubungan dengan siapapun, ya kita bisa dengan segera membereskannya, minta tuntunan Ruah Yahweh Elohim di hari-hari ini.
terus tinggal dan terus hidup bersama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach dan di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim. Yang penting kita mau taat dan setia, dan kita selalu berusaha untuk rendah hati dan tulus, ya teman-teman semua. Karena ya pemurnian itu, bicara pemurnian itu, bicara tentang proses itu, ya kita bereskan. Fokus kita sekarang adalah Bapa Yahweh Yesua HaMashiach. Itu yang utama dan yang itu yang pertama. Jangan dulu kita melangkah ke hal yang lain, ke pelayanan atau apa. Kita prioritaskan dulu, karena ada prioritas-prioritas yang harus kita dahulukan terlebih dahulu, yaitu hubungan kita, yaitu relationship kita kepada Bapa Yahweh. Itu yang akan menentukan eh, keimanan dan kerohanian kita mampu bertumbuh atau enggak, mampu berubah enggak secara karakter. Pemberesan-pemberesan itu, pemurnian-pemurnian itu. Jadi saya di sini mau mengingatkan kita semua, kalau ada masalah apapun terhadap orang lain, cepat-cepatlah dibereskan. Biar kita tuh tidak ada nyangkut akan hal apapun dengan orang lain. Ya, maksudnya terus mengampuni. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy tentang materi hari ini, ya, hati-hati dengan taktik si Satan. Ya, cara kerja si Satan memang ada beberapa poin. Jadi kalau kita tidak fokus sama Bapak Yahweh, kalau kita tidak tinggal, tidak hidup bersama Bapak Yahweh, hati-hati kita bisa terkecoh, dan hati-hati kita bisa terjatuh. Yang contohnya di hari-hari ini yang dijelaskan oleh Pak Yosef Roy tentang kepo tadi, ya, yang Hawa itu, ya, kepo itu, bahaya kepo itu, ya, eh apa ya, kayak kurang kerjaan gitu ya. Ya, Ya, orang-orang sekarang ini kayak kurang kerjaan, nggak mau fokus sama Bapak Yahweh, tapi seolah-olah dia mau ngurusin orang lain. Urusan dia aja belum beres. Masalah-masalah dia aja belum belum dia mau fokus untuk bereskan. Dia sibuk mau beresin masalah orang lain, nggak bisa seperti itu. Lebih baik kita fokus untuk beresin hidup kita terlebih dahulu, fokus untuk hubungan kita terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya apa ya, kayak menambahi firman yang disampaikan oleh Bapak Yahweh, oleh Pak Yosef Roy, sorry, oleh Pak Yosef Roy tadi. Terus juga kehilangan identitas, terus juga bicara keracunan tadi, hati-hati dengan keracunan transfer spirit, ya, ditanam secara tidak sadar, ditanam benih-benih itu oleh si Satan. Hati-hati dengan tudung, hati-hati dengan pergaulan. Nggak apa-apa kalau 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 aku dikucilkan, aku nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau aku ditolak, aku nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan sekalipun kalau aku nggak punya teman, nggak masalah, nggak apa-apa. Kita di hari-hari ini harus berani tampil beda. Kita di hari-hari ini harus berani. Jangan takut, jangan gentar akan hal apapun juga. Karena jika kita fokus sama Bapak Yahweh, banyak harga yang harus kita bayar. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Banyak perjuangan yang harus kita kerjakan, teman-teman. Jadi di hari-hari ini pergaulan itu menentukan. Hati-hati dengan siapapun, hati-hati dengan pengaruh jahat. Demikian Pak Yosef Roy sharing saya. Biarlah kita senantiasa fokus ke rapture dan mempersiapkan diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, agar kita selalu berkenan, agar Bapak Yahweh senantiasa dapat mencurahkan berkat, kasih sayang, anugerahnya, penyertaannya, pemeliharaannya. Kita lakukan saja bagian kita yang terbaik, taat dan setia saja ketika Bapak Yahweh berkehendak. Begitu sharing saya, Pak Yosef Roy. Terima kasih, Pak Yosef Roy dan teman-teman. Bapak Yahweh memberkati. ya, terima kasih Bro Adi. Ya, jadi kita tetap waspada karena hati-hati yang namanya benih. Ya, benih itu kelihatannya kecil, tapi punya daya tumbuh yang luar biasa. Hati-hati dengan benih. Ya, jadi benih apa saja, terutama yang kita waspadai adalah benih-benih yang jahat. Kita tidak mau tanemin hidup kita dengan hal-hal yang negatif, yang jahat, ya. Dan ingat loh, sekali nanam benih itu pertama cuma satu, tetapi
ya, dia akan tumbuh dan akan menghasilkan banyak, ya, banyak anak, banyak buah. Hati-hati ya dengan benih, karena punya kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi saudara semua harus waspada, terutama menjelang zaman akhir di mana rapture akan terjadi. Ya, terima kasih Bro Adi.